بعد المرسل رئيس الأذان سيد الشيخ أبي مدين البغربي ومسجد بالدعاء سيد الشيخ إبراهيم بن حسين رضي الله عنه حضرة أولياء الله تعالى في مشارق الأرض ومغارب البر وبلاد سلطان الأولياء الشيخ القادر الجيلاني والانتقاد محمد فهؤلاء النقشبندي وسيد علي عمي حسن بن عبد الجبار الشاذلي وسيد محمد بن عبد الكريم سمن المدني وسيد محمد راشد بن عبد الله البنجلي وخليفته شهاب الدين محمد راشد البنجلي وسيد محمد بن فقير وسيد حبيب سلطان سليمان والسيد علي الجنيدي وسيد النووي بن المجلس سبوع علي بن عبد الله البنجلي بن شرف عارف الشيخ محمد زين بن غريب احمد النووي بن عبد العزيز بن بهنجي فرفع لجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات غفر الله لنا ولهم الفاتحة. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala la nabiyya ba'dah. Amma ba'du subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana إنك أنت العليم الحكيم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ولا عدوان إلا على الظالمين لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم العزيز الكريم على كل حرف كتب ويكتب أبد الآمنين ولها الظاهرين قال رضي الله عنه Ma'asyiral muslimin wal muslimat jamaah salat subuh Masjid Al-Tayyib yang insyaallah semuanya yang berhadir senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur kita kepada Allah, mari kita bersama-sama mengucapkan kalimat tahmid alhamdulillah dan bersalawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mari kita bersama-sama mengucapkan Allahumma shalli ala Sayyidina Muhammadin wa ala ali Sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan kita semua yang berhadir dan seluruh keluarga kita senantiasa mendapatkan ridha Allah dan syafaat dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Pada taklim 2 minggu kemarin dijelaskan ada sebuah hadis tentang bagaimana ketika ada seseorang yang datang di hadapan Rasul sallallahu alaihi wasallam, orangnya berpakaian putih dan juga berbadan yang sangat tampan dan rambutnya hitam, dan tidak tahu para sahabat dari mana asal orang itu datang. Orang itu langsung menuju ke hadapan Rasul sallallahu alaihi wasallam dan mendekatkan lututnya dengan lutut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan tangan orang itu bahkan berada di paha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi saking dekatnya orang ini dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para sahabat banyak ajibnya mereka, kagum siapa orang ini. Dan orang itu bertanya, ya Muhammad akhbirni 'anil Islam. Dijawab oleh Rasul, Muhammad beritahu saya tentang Islam. Islam an tashhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa iqamis shalah wa ita'iz zakah wa shaum Ramadan wa hajjil bait in istata'a sabila. Dijawab oleh Nabi, Islam itu terdiri daripada lima pondasi. Pertama syahadat, kedua salat, ketiga zakat, keempat puasa, dan kelima haji. Orang ini berkata, sabta ya Muhammad, betul engkau wahai Muhammad. Kata Sayyidina Umar, kami heran orang ini bertanya kok dia sendiri lagi yang membenarkan jawaban dari Nabi Muhammad SAW. Lalu orang ini bertanya lagi, ya Muhammad akhbirni 'anil iman. Muhammad beritahu saya tentang iman. Lalu dijawab oleh Rasulullah, beriman kepada Allah,
qadar dan kepada hari kiamat dan kepada qada dan qadar Allah. Nah, itu yang wajib kita imani sekurang-kurangnya tentang malaikat. Jadi malaikat itu hum al-jasamun nuraniyah qadiruna 'ala tashakkuli bi ashkalin mukhtalifah. Jadi malaikat itu adalah jisim yang sifatnya cahaya, berbentuk juga cuman awaknya itu cahaya, bukan seperti kita ini berkulit bertulang. Kalau manusia asal dari tanah, jin syaitan itu dari api, malaikat dari nur cahaya. Nah, dia bisa berbentuk bermacam-macam bentuk. Malaikat itu macam-macam bisa. Ya, jadi malaikat ini menurut penjelasan ulama berbentuk berbagai macam. Jadi malaikat menyerupai A, B, C, macam-macam bisa. Ya. Nah, dan kita beriman dengan malaikat maksudnya kita percaya malaikat apa yang bagaimana caranya kita percaya kepada malaikat. Yang pertama as-tasdiqi biwujudihi, keyakinan dalam hati kita malaikat itu ada. Ya, masuk, jangan ada yang di luar. Bila di luar ketinggalan kapalnya berangkat. Masuk. Nah, jadi kita meyakini bahwa malaikat itu ada. Ya. Yang kedua, wa annahum ibadun mukramun. Malaikat itu adalah hamba-hamba yang dimuliakan Allah. Kenapa jadi mereka dimuliakan Allah? Karena mereka la ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Karena mereka itu pada pernah sedikit pun melakukan maksiat. Beda dengan jin, beda dengan iblis, setan dan sebagainya. Jadi mereka tidak pernah melakukan maksiat dan selalu menjunjung melaksanakan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini kita wajib percaya. Yang disebut namanya bagian daripada rukun iman, ya. Nah, malaikat yang selalu bersama kita namanya kiraman katibin. Sebelah bahu kita kiraman katibin. Kemana kita berada, dia terus mengikuti kita. Malaikat ini, kecuali pada waktu kikuk-kikuk. Pas waktu kikuk-kikuk bagi bungaan, malaikat sempat melihat. Nah, malaikat kejauh sini sedemat dulu menunggu kai awal nenek action. Setan yang parah. Setan yang mendekat. Makanya bila ada berdoa, bila ada berdoa yang diajarkan oleh Rasulullah, maka ketika itu ikut juga setan. Makanya anak nakal benar. Setan umpan juga sini, kita. Ya. Nah, makanya syariat Islam mengajarkan kepada kita waktu begituan kita berdoa, karena mereka cepat sering keluar. Nah, setelah kembali baru dia berdirikan. Itulah kenapa kita disuruh untuk mengingat Allah walaupun seperti itu, terutama sebelumnya berdoa, karena setan dekat. Ya. Dan mereka jauh. Lalu kita diajarkan Nabi berdoa, Allah menjadi syaitan wa razaqana. Itu di antara doa yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu wajib kita imani sekurang-kurangnya tentang malaikat. La ya'lamu adaduhum illallah. Tidak ada yang tahu bilangan malaikat itu kecuali Allah. Tidak ada sensusnya malaikat. Jadi tidak tahu berapa jumlah malaikat. Yang kita yakini di setiap rumah ada malaikat rahmat. Namanya jurang bahari bila di rumah itu ada gawian yang pada baik, ada riba, malaikat rahmat tak mau naik. Ada boneka, malaikat rahmat tak mau naik. Ya, ada orang melakukan zina, malaikat rahmat tak mau naik. Ya. Orang bahari
Jadi itu memang benar bahwa di setiap rumah ada penjaganya. Mereka tidak mau mendekat kalau di rumah itu ada berbagai macam maksiat. Tapi kalau di rumah itu dilakukan amal ibadah, sholat duha di rumah, baca Quran di rumah, sholat tahajud di rumah, sholat tasbih di rumah, sholat witir di rumah, malaikat rahmat selalu mendekat. Tapi kalau di rumahnya banyak maksiat, tidak mau dekat. Mana buktinya orang di rumah wajib bagus, rezekinya baik aja, apa macam bagus, keberkahannya Allah cabut. Di antara Allah mencabut keberkahannya dalam rezeki-rezeki yang orang miliki ini, yang bercampur-campur dengan yang ada baik ini, kapan nanti dia akan merasakan hal-hal yang waktu menggawinya, waktu mencarinya itu yang haram, sebelum dia meninggal nanti Allah perlihatkan. Sugih memang, bagus memang, tapi Allah perlihatkan kalau di situ di dalam rezekinya itu ada baik. Sebelum mati Allah lihatkan. Apa di antaranya? Habis semua. Kenapa habisnya? Macam-macam. Bisa bangkrut lah, bisa ditipu orang lah, bisa macam-macam. Dan yang paling banyak adalah ketika orang itu tidak bisa menikmati rezekinya, dibawa ke Singapura, dibawa ke Malaka, habis semua berobat. Kenapa? Waktu mencarinya banyak yang ada baik. Jadi kita yakin malaikat itu ada. Ada malaikat yang diciptakan Allah yang khusus untuk sujud kepada Allah. Sejak dicipta sampai seterusnya tugasnya hanya sujud kepada Allah. Tidak pernah bangkit dari sujud. Ya, tidak pernah bergerak dari tempat itu. Ada malaikat yang tugasnya diciptakan Allah untuk ruku sepanjang masa. Ada malaikat yang ajaib yang diciptakan Allah, Tuhan dari api dan salaj. Artinya dari tubuhnya terdiri dari dua bagian si malaikat ini. Sebagian badannya ini dari salaj, ya, artinya es. Ada sebagian dari api. Apa itu malaikat? Api itu tidak meluluhkan salaj. Cuman menurut dalam riwayat kitab ini, antara api dengan es kada hancur, kada luluh. Apa luluh bahasa Indonesia? Enggak meleleh, enggak cair. Saking mulianya malaikat ini. Tugasnya malaikat ini adalah diciptakan tadi, diberi tugasnya berdoa. Allahumma ya man allafa baina al-qalbi wan nar alif baina qulubi ibadikal mu'minin. Jadi malaikat itu tugasnya berdoa aja gawirnya. Si malaikat yang tercipta dari dua bagian, sebagian dari api, sebagian dari salad itu es kalau bahasa kita. Tugas ini berdoa aja. Allahumma ya man allafa baina al-qalbi wan nar. Ya Allah, habiskan sombong, bacaan lagi, bacanya lagi. Allahumma ya man allafa bainal qalbi wan nar alif baina qulubi ibadikal mu'minin. Itu saja diulang-ulang sampai hari kiamat. Ya Allah, berikan kepada orang yang antara dua, artinya hati manusia ini antara panas awan dingin. Manusia itu kadang-kadang ada separuhnya panasan. Apa panasan? Tahu panasannya? Marah, tersinggung, dengki, apa macam. Ada lagi separuhnya bagus, enak, tenang. Nah itu malaikat itu mendoakan, ya Allah, jadikan orang ini antara panas dengan dingin itu, jadikan alif baina qulubi ibadikal mu'minin. Jadikan hati orang ini hati orang yang beriman, yang tenang, yang lunak. Makanya kita dianjurkan banget untuk membaca Alam Nashrah sambil memegang dada kita, ya, di sebelah kiri kita. Jadi supaya hati kita itu lapang, insyirah, terbuka hati, lapang hati kita. Jadi kalau hati kita lapang, untuk mengingat Allah itu mudah.
Walaupun banyak problem yang dihadapi, macam-macam yang dihadapi, tapi hati kita tetap tenang, bersih, aman. Ya, walaupun di otak ini macam-macam yang dihadapi, masalah ini, masalah itu, apa macam, tapi hatinya insyirahul qalbi, hatinya syirah, lapang, nejul legowo, hatinya tenang, damai. Ya, nah itu diantaranya tugas malaikat itu berdoa. Diulang-ulang sampai hari kiamat. Artinya hai Tuhan yang menjinakkan antara es dan api, berteman dengan dia. Jina biasanya api air ini musuh, tapi ketika itu air apinya menjadi jinak, maka jinakkanlah hati hamba-hamba Engkau yang beriman. Jadi orang-orang yang mulai belajar agama, lalu dibimbing, lalu akhirnya hatinya enak, tenang. Nah ini berkat di antara doa malaikat. Ya, di antaranya doa malaikat yang diciptakan tadi antara api dengan es, dengan air. Nah, itu kita yakin, Pak. Kayak apa cara kita meyakininya bahwa ini simpulan keras betul ya. Kita usahakan kalau bisa lagi sudah hatinya keras benar. Allah yang maha menentukan hati seseorang, dia muqallibal qulub. Ada orang yang keras betul, maksiatnya naudzubillah, pokoknya gak hitungan dah. Ya, satu saat bagus dia, satu saat dia bertobat, satu saat dia ada yang membimbing, ada yang mengingatkan, lunak hatinya, bagus hatinya. Luar biasa Pak Haji, ini kemarin sini penyalikan lo ini kok tenang-tenang aja, aman. Nah, itu salah satu di antara doa malaikat, termasuk min ibadikal mu'minin, termasuk ternyata beliau yang Allah berikan doa dari malaikat tadi. Jadi kita kada heran ada orang yang keras betul, satu saat dia lembut. Ya, seperti itu pergerakan atau perjuangan di antara dua dalam hati kita tadi. Makanya kita sering-sering baca alam nasrah, contoh. Aduh, anak ulun guru malih pada minta guru ini itu ini, aduh susah betul. Tak boleh ngomong susah, tak boleh ngomong pangarasan. Karena bagi Allah mudah, bagi Allah mudah. Allah sebentar saja ingin merubah hati siapapun. Yang penting ikam sebagai kuitan doakan terus, doakan terus. Dan sehingga doa ikam itu diaminkan malaikat. Di mana mendoakan di bulan Rajab ini, bulan yang kabul berdoa. Apalagi di sepertiga akhir malam, doa yang kabul berdoa. Apalagi doa seorang ibu terhadap anaknya. Jadi jangan ada kata-kata sudah berat kok, ada doakan dengan baik. Ya. Karena sekarang ini banyak apa masalah anak-anak. Kemarin saya pulang dari Borabelah Kota Bangun, capek jam 7 malam datang mau lagi pengajian, ada lagi tamu dari mana jauh sekali. Kok tahu dengan saya dengar dari teman, kenapa buka nangis. Kenapa anak saya perempuan? Kenapa anak saya perempuan sudah 20 hari tidak tahu di mana arahnya? Kenapa, ada masalah kan? Tidak ada juga Pak Haji. Mungkin sama teman apa macam, sudah anak-anak sekarang begitu. Ya, kita salah-salah ngomong kita hilang orangnya. Itu banyak. Kemarin sambutan dia juga, itu sudah 4 bulan dan tahu juga di mana. Nunggu kita bolak-balik ke rumah sakit sampai kanan ya Pak. Ini ada sekarang. Karena hatinya sudah terpenuhi dengan apa yang ditontonnya di dalam HP itu, sehingga ini berbekas asar dalam bahasa Arabnya. Nah makanya kita berdoa terus, nah, sehingga didoakan oleh malaikat yang tercipta dari dua macam dua bahan kalau bahasa enaknya, antara api dengan es tadi. Jadi supaya Allah memberikan ketenangan ya. Itu banyak betul sekali di masalah anak-anak, banyak betul. Nah, jadi tugasnya hanya mendoakan saja mereka.
supaya orang beriman itu dengan orang yang beriman yang satunya hatinya jinak, tidak saling dendam, tidak saling dengki, tidak saling marah, tidak saling niat jahat. Makanya at-ta'awun, saling tolong menolong, saling bantu membantu, saling doa mendoakan. Kita kalau memahami dari doa-doa yang kita baca itu tidak ada orang bermusuhan. Kita doakan wali jami'il muslimin wal muslimat, orang apa masuk apa mana tidak ada apa lagi dengan tetangga dekat itu bermusuhan apa nanti bak dirabutakan merabutakan laki gue loh bisa laki berabutakan. Kita saja berdoa ya Rahman Rahim ya Rahman Rahim beri halal, itu doa untuk kaum muslimin muslimat wal jami'il muslimin wal muslimat mukminin mukminat. Kalau kita memahami ada yang bermusuh-musuhan, apalagi keluarga, apalagi di sana, apalagi beipar, gara-gara warisan pun ada barawaan dan teguran banyak. Dan doa malaikat ini dikabulkan Allah. Artinya apa? Setiap orang yang beriman kepada Allah itu pasti jinak hatinya kepada orang beriman yang lainnya. Coba seperti kita tadi sholat sama-sama menghadap Allah, sama-sama bacaannya, sujud sama, rukuk sama, bacaan sama. Nanti yang membedakan kekhusyuan di antara kita semua. Tujuannya apa? Allah. Ibadahnya apa? Allah. Tidak ada yang pengen bermusuhan. Ya, tidak ada yang pengen bermusuhan. Dan setiap orang yang beriman pasti sayang kepada orang yang beriman lainnya. Makanya kenapa orang-orang soleh itu mereka cepat diangkat derajatnya, karena mereka tidak pernah memikirkan dirinya sendiri, baik dalam doa apapun. Masih ingat ada wirid dari saya Saman, Allahumma ufir li ummati Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, ya Allah ampuni umat Nabi Muhammad. Ada tahu kita umat yang mana? Pokoknya ampuni umat Nabi Muhammad. Allahumma arham ummata Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, ya Allah kasihi umat Nabi Muhammad. Allahumma astur ummata Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, ya Allah tutup aib umat Nabi Muhammad. Doanya dibaca, seorang jaga dua aib orang. Jangan doanya dibaca tapi senang untuk menceritakan aib orang lain, ini nggak cocok jadinya. Jadi kenapa kata saya sama, barang siapa mengamalkan ini 4 kali aja martabat walaupun asal betul-betul dipraktekkan. Ya Allah ampuni umat Nabi Muhammad, kita jangan berdendam, mendoakan supaya umat Nabi Muhammad diampuni. Loh, malah kita dengan tonggoni diri gak teguran kekeran aja. Ayo Pak akhir masalah parkir dalam bank lahir ada di sini jalan. Nyokapnya mengantar mobil di muka rumahku. Jadi ya gimana caranya? Apalagi gang sempit apa macam ya. Coba kalau kita perhatikan orang-orang soleh, mereka selalu mendoakan kepada yang lainnya. Rasulullah SAW mengatakan dalam hadis, al-mu'minu laisa bihuhudin, orang yang beriman itu tidak ada dendam. Ya, ada sifat dendam kalau dia betul-betul beriman. Orang lain itu apalagi bakal keluarga. Ada keluarga keturunan banyak gara-gara warisan. Ada enggak yang saudara kandung terputus hubungan gara-gara warisan? Coba. Nabi aja al-mu'min laisa bihufudin. Orang beriman kan ada dia. Tidak ada sifat-sifat. Lalu kenapa? Kalau dendam itu tidak jinak namanya hati kepada orang. Bila ada orang tuh dendam, pasti hatinya gak jinak, gak tenang. Bila kita dendam berarti kita belum punya iman yang baik. Kalau ada orang sifat dendam dengan yang lainnya siapa aja, berarti iman orang ini tipis. Ya,
berarti dia banyak jeleknya di hati. Makanya membersihkan hati itu yang paling sulit. Kalau membersihkan badan gampang, apalagi pakaian gampang, tapi membersihkan hati itu yang sangat sulit. Kenapa Rasulullah ya ketika sebelum diisra dan dimi'rajkan dibelah dadanya, apa katanya, dikeluarkan hatinya, dipegang oleh Sayyidina Jibril, ditaruh di dalam talam, apa talam, tahu talam ya, nampan, dibawa ke sumur Zam-Zam, dibersihkan hati Nabi. Wa usila bima'i Zam-Zam salat, dibersihkan hati Rasulullah. Hati Nabi ini sudah bersih. Orang Nur Muhammad itu sudah bersih. Qabla asya, sebelum apa-apa diciptakan sudah bersih. Tetap diberasi ini hendak menghadap Allah. Hendak menghadap Allah, hendak Isra Mi'raj, menghadap Allah, dibersihkan. Nah, hati kita pun wajib dibersihkan. Cuman cara membersihkan hati kita karena kayak ini. Cara membersihkan hati kita ya dengan ilmu ini, belajar ilmu fikih, belajar ilmu tauhid, belajar ilmu tasawuf, 3 macam bersih itu hati, diamalkan. Ya, wah kalau Nabi membersihkan hati dengan Zam-Zam, minum Zam-Zam sini sampai berapa deruk, sampai hatinya kotor. Tapi kalau minum Zam-Zam, berdoa, ya Allah dengan air Zam-Zam mudahan ulun kuat ibadahnya, sehat badannya, dan bersihkan hati ulun daripada sifat-sifat yang baik. Itu dibaca, minum Zam-Zamnya, tapi belajar namanya tentang ilmu pembersihan hati. Jadi supaya hidup ini tenang. Kalau bahannya sekarang orang yang gelisah gitu, betul. Ada orang guring yang macam-macam sekarang ini permasalahan hidup ini macam-macam ya. Ujung-ujungnya kalau Ustaz dia minta doa ya. Dulu ini saya punya paman kadang-kadang bisa ngelantur sendiri, pikul kan enggak juga. Ada gangguan enggak juga. Karena kekosongan batin, hatinya kosong, tidak pernah diisi dengan ilmu, sibuk cari duit saja. Tidak pernah pengen hati ini didengarkan dengan ilmu, telinga itu didengarkan dengan ilmu, sibuk aja cari duit, siang, malam, pagi, sore, 24 jam tokonya kan, ada betul-tutupan lagi. Saking hebatnya, ada belawang lagi pak, toko ada belawang lagi. Jadi setan ini mondar mandir di sini masuk keluar masuk. Tapi di sini beda dulu di mana tahu. Nah, jadi kalau demikian itu hatinya berarti belum mantap imannya. Nah, jadi ada tugas malaikat yang mendoakan kita supaya rukun, supaya damai, supaya tentram antar orang yang beriman. Ya, jangan ada permusuhan sedikit pun. Ada malaikat yang diciptakan Allah juga khusus berdoa, Allahumma a'ti munfiqan khalafa. Setiap hari dia berdoa, ya Allah berikanlah orang yang menyombongkan itu gantiannya. Ya Allah berikanlah orang yang sosial itu gantiannya. Jadi orang sombong ada juga gantiannya. Ada yang pemurah digantikan juga. Maksudnya apa? Ada mereka yang diciptakan Allah berdoa, ma'akti mumsikan kalapa, ya Allah berikanlah orang yang kikir itu kebinasaan hartanya. Ini bila orang itu pemalas, malaikat berdoakan. Malaikat yang mendoakan, ya Allah ini orang padahal dulu gak punya apa-apa, sekarang sudah punya apa-apa tapi kok pelit betul. Itu celengan kok laju betul lewat. Ini Ustaz nyinggung saya, bukan nyinggung lagi, mana begitu. Paling berapa sih Pak mungkin? Makanya sudah saya katakan sedekah subuh ini jangan dilewatkan, rugi. Jadi kita bersedekah jam 10 beda boy. Bersedekah subuh tadi itu nah, bersedekah beda. Ya. Orang
didoakan Nabi Muhammad SAW. Allahumma fil ummati fi bukuriha wa jangan ampuni umatku di sultannya, di sultannya. Nah, ketika Nabi mendoakan kita bersedekah. Berapa pun biasanya dua orang batas ya. Hendak mau ini bilangnya jaringan itu laju, apa laju? Tahu laju ya? Cepat pak. Alamat alamat ada pesen yang dimasukkan di situ tuh. Benar banyak ke pesen di rumah iya. Di tabungannya saja hanya 3M. Coba diingat dulu perantau, biasanya apa di bawah? Cuma telapak kaki sama telapak tangan. Iya benar. Orang tua pulang ke sini bawa apa? Bawa gunting aja apa ya? Pak Haji bawa gunting apa? Alhamdulillah pengamatan kau mana tak kain bisa ngolah macam-macam. Nah, wah ini sugih. Masya Allah, pintuan aja berapa? Bisa sejelek itu lajunya ada apa-apa, ada halangannya apa halangan bu? Tidak ada rintangan bukan? Ini udah celengan itu berintangan saya diam, saya diam, bilangnya tapi lah di sini mulai itu di mana? Pernah dibaca di ujung kulon sih kalau bahasanya. Padahal begitu dibuka begini walaupun emasnya ya Allah ada ternyata rago ada cincinnya zambu. Jadi kalau sudah urusan salah pelit ini malaikat yang mendoakan ujar malaikat ya Allah malaikat kita khusus mendoakan ya Allahumma a'ti mumsikan talaba ya Allah berikanlah orang yang pemalas Tuhan hanya habis yuk bila subuh pada tulang atau dia pada pengajian dia keluar pada langgar pada masjid atau sebelum masuk buat menyatakan ya almarhum bapak apalagi bulan Rajab ini abah mama kita ini nunggu terus kiriman ini kata Imam Sayyidi di bulan Rajab ini mulai pertama malam itu sampai akhir itu kuitan kita menunggu kiriman. Karena kayak kita bisi anak ya kalau makin akan ke rumah biar nama masih baulah ini baulah itu anaknya di luar dulu gitu. Harinya apa ada datang? Siap sudah ada datang. Kami kan jadi main. Aduh kecewa kita. Ya walaupun ada salah kita kecewa jangan mau masak apa masak. Ini kita ini menunggu kiriman. Kalau nggak percaya, mati ya biar dulu. Ini bulan Rajab ini banyak kita kirim dengan duitan, duit ke sedekah ke apa ke bacaan kan, ya kirim duitan. Karena kata Imam Sayyidi, mereka mengharap betul. Bahkan mereka maksudnya apa siapa suami siapa apa macam apa lagi bisi laki ninggalin gaji pegawai negeri kita apa lagi meninggalin pensiunan apa lagi pintuan wah begitu lewat cewek di sini dan tidak ada malah bisa pada lagi didoakan malaikat kabul doa malaikat itu orang yang sosial digantikan oleh Allah Ta'ala orang yang pemalas hartanya dibinasakan macam-macam cara jalannya Allah membinasakan ada lewat jago merah ada lewat bisnis di orang habis jadi yang lucu waktu di Mina ada bapak ini kehilangan dolar ribu karena di bawah dolar ke Mina sudah dibadahi
uang harta berharga apa barang yang berharga ditinggal di maktab ini satu hadir ditinggal sudah buih untuk madahi jamaah yang bu pak belanja ibu yang berharga ada emas atau macam dikumpulkan jadi satu nanti ditulis Mama Haji Abdullah kloter 2 BPN Samarinda. Berarti kan kalau berdua dari Embarkasi Balikpapan asal kota Samarinda diserahkan nanti ketua rombongan nanti menyerahkan ke kloter menyerahkan nanti ke maktab aman duit biar ya ada bahagia kisahnya sudah dipadahi begitu di Mina ada nak hilang duit berapa $5.000 $5.000 bakal lahir lagi bini sudah dipadahi makan burung padahi masih aja abahnya di bawah bini jadi jangan tetangga di Pak Ustaz kira-kira orang itu pelit kayaknya mungkin ya makanya dinamakan berenang yang apa cari di sini kan kita di kemah itu jadi gitu aja coba dicari dulu Bu Pak ya. Sama tes tesnya itu sudah membadai kalau biar lagi pilih kalau usah bawaan dua tengok ada tesnya kita tolak haji cukup biar lagi pilih jadikan satu aja jadi nyaman kan kita di Mina berapa hari aja kita di Arafah kan bersama awal pakai sampai hari ke-10 masih gak ada masalah awal begitu hari habis melontar pagi kayak gini Jumratul Aqabah mulai ke kemah baru ganti baju nah kalau kita nampak awal kan cuma 2 hari aja gitu jadi bawa baju subuhnya kain awal nenek jadikan satu kayak ada nak uyuh-uyuh bawakan orang tua ini pengalasan di sini itu juga orang tua sih pengalasan juga dibilang gini ya masa tuh tetengan yang tas di dada jadikan satu juga ini kata orang ngomong maka apa laju berjalan kayak bebek berjalan lambat berjalan nanti Bu Pak kita ini bisa kadang-kadang bis itu udah bisa masuk saya bilang udah bisa masuk kita jalan kaki nanti macam-macam kita padahin tapak nenek kain masing-masing kain terhapun kumpul baju awal nenek jadi juga sama pemalasannya begitu bila ke Arafah membawa masing-masing dua aja bacaan kita yang namanya uyuh capek betul begitu di Musdalifah sudah bakar begitu udah pakai tenda malam itu semalaman gak tidur teler udah mulai teler pagi sampai di Mina turun dari bis Makkah lagi yang bawa banyak-banyak barang ya sudah selesai melontar apa telepon bisnya ada kau masuk saya ada bebas ada mafidah ada jawazan dari kullu zahmah jadi kita boleh bagian maktab kan orang Arab ada bebas kalau tidak saya Balikpapan ada zahmah kullu ada bas mafidah bis kata kau masuk nehai jadi kayak begitu guru berjalan wah maka bawa ini kalau dulu kan tahun 2001-2000 itu kan di Mina masih banyak orang berjualan apalagi nenek behiman tukar memang murah di situ sedikit banyak begitu harga boleh berbawa kain namanya biasa apa iya yang nenek sudah madahi bawa tas semuti mana dua mana tambahan orang belanja lagi kayak bisa berapa kilo tidak bisa masuk di badan itu bandingin kata Pangalasan ngaran orang tua di Pangalasan di sini orang banyak Pangalasan orangnya Pangalasan yang di bawah ya mudah-mudahan berada panjang umur sehat walafiat. Ada yang tanya sebelum saya doa?
Nenek-nenek mau tanya nek? Guru. Iya, silakan. Ini guru, kalau kita mau ziarah ke makam nih guru, apalagi kalau pas bawa jenazah itu, kan di makam sekarang banyak tulisan Allah, Muhammad, kadang ayat kursi. Di lisan-lisan itu. Iya. Terus. Kita tidak diinjak. Gimana diinjak ayat kursi di bawahnya kayak apa guru itu? Iya. Terutama Abu Hasan. Abu Hasan pada benar. Abu Hasan itu pada betul ya. Ya tentu kita tidak boleh menginjak apalagi itu ada tulisan ayat-ayat Quran. Dicari jalan yang lain. Ya. Seperti kita kuburan arwah dulu itu jauh juga Pak. Dulu kan semuanya itu buka tuh. Waktu itu sekarang tutup jadi kita jauh. Jadi pertama kita tetap menjaga adab ketika masuk kubur. Kalau bisa jangan bersandar, kecuali dalam keadaan darurat satu. Yang kedua sebelum masuk kubur kita beri salam secara keseluruhan. Yang ketiga tentu adab kita ziarah seperti yang saya ceritakan, ada tulisan Arab apa macam ya kita cari tempat yang aman walaupun mungkin terinjak juga tapi yang nggak ada tulisan Arabnya. Karena kita tidak bisa menghindar saking padatnya letak makam atau letak kuburan. Jadi kadang-kadang diperhatikan sambil berjalan. Ini ada yang ada pas dengan arah kiblat. Seperti di seberang yang pernah saya lihat kayak pemburu arwah Abah Hulun sudah tahunnya sudah 40 hari hanya mengintip kayaknya seharusnya ke situ kayak gini. Paham nih di kiblat sebelah sana seharusnya ke sini kepala sini ke sana kan ini kan kayak itu banyak loh gitu. Makanya kalau nggak diteliti biar ada keluarga kita meninggal jangan telepon atau lapor ini nyemak menggali itu dilihatin bisa tak kayak gini banyak itu. Kalau dalam kitab apabila ada salah arah kiblat alias kemereng dibongkar. Nah jadi bagaimana tetap adab dijaga apabila di situ ada tulisan apa macam apalagi Arab ya kita hindarilah kayak apa caranya ya karena bagaimanapun ayat Quran tetap dimuliakan mau ditaruh di mana mau ditempel di mana mau dibawa di mana tetap dimuliakan apalagi mungkin ayat kursi ada kadang-kadang bermacam-macam ya padahal yang paling bagus kalau makam itu ya jelas makam dikasih batu yang bagus ya. Yang kedua ya kalau seandainya pengen menulisin ayat kursi apa macam cuma cari yang kira-kira aman Pak. Dan kalau bisa nggak usah apa-apa cukup angka almarhum saja ya. Jadi supaya kita menghindari khawatir nanti kotor ayat kursinya apalagi anak-anak ada tapi pembersih maksudnya jangan membersihkan kubur kita malah jadi kotor di situ ya. Satu, yang kedua yang paling bagus kubur itu tanahnya milik kita sendiri. Nah, jangan umum. Nah, sekarang kan ramai nih orang bisnis jual tanah kuburan, jual petaknya itu ada yang sekian. Nah, kita beli. Kalau kita punya sendiri mau diapain kan? Karena apabila kita ini umum mau dilebarin mau apa orang samping kanannya itu mepet ya. Turun berapa kali mana lagi nanti kita bawa karena punya orang penuh tutup. Nah kalau kita beli ukuran sekian seperti di mana tuh ada banyak sekarang sih itu memang agak mahal yang bersangkutan itu 18 kira-kira satu lubang tapi enak. Terus ada di yang macam banyak. Sekarang kita biar kuburan biasa kita paling ngerti 3 jutaan doang. Coba kumpulkan duitnya nukar seorang nyaman pada repot kita nyaman pengen numpang berapa enak seperti di wallet situ katanya kemarin kami beli 10 juta 3 lubang itu di wallet. Kalau kemarin saya beli di tempat Habib Muhammad agak mahal ya tapi niatnya bukan untuk pondok tidak apa-apa ya itu sudah gitu. Kalau di Habib Muhammad teratur bagus disebut namanya Zambal Darus Sofa. Jadi rumah sini sudah menuri pesantren masjid sampingnya ada Zambal itu meniru Zambal di Haji Karim ya. Di situ bagus rumah
bagus, jadi letaknya bagus juga di Jamban. Cuman kemarin begitu ulun membisik-bisiki aja habis, udah nanti sama sekali dekat. Jadi ada lubang di tengah-tengah itu khusus keluarga aja. Nah ini dia mau yang kita ini ada apa? Tinggal bakal bisa dengan pihak bos sudah. Lumayan dari apa kita untuk order. Sudah habis sudah di situ. Ya. Mana ada rezeki nukar. Gimana kan? Ya enak. Jadi kalau kita apa-apa akan apa? Kalau kita di kuburan muslimin, kita bongkar kuburan, apa mungkin apa bahasa kita mungkin kita tangan apa? Fondasi punya orang pecah nggak apakah? Ya kalau dengan kali nggak tahu urusan ya. Tapi kalau pilih kita tanahnya enak, ya, paling berapa sih? Anak tak murah, jauh-jauh saya gitu. Ya, di Gunung Ciremai itu murah aja. Kalau pada saat 2 juta masa lubang itu nyaman, bagus juga. Pemakaman Al-Jannah banyak sekarang bisnis kuburan di banyak, ya. Supaya enak tertata rapi itu seharusnya yang kita pikirkan nyaman. Maulah rumah gana-gana, pola bikin pola tempat. Ditinggal semua tapi kalau itu pikirkan beli tanah bagus, syukur ada alkah keluarga ya, alkah tempat pemakaman keluarga, ada keluarga wajo sekeluarga sesemuan udah dibeli bikin dijaga betul. Jadi kalau keluarga masuk situ enak banyak itu ya, seperti piala ada khusus pemakaman keluarga enak. Jadi bagusnya kalau ada rezeki daripada kita di tanah wakaf, tanah orang itu karena nggak jelas juga itu tanah pemerintah, betul ya, namanya perkim pemukiman apa dan pemakaman. Tapi kenapa saya sampai sekarang tanya itu duitnya mana? Yang 3 juta 4 juta itu kemana duitnya? Nggak tahu saja ya sudah sallallahu alaihi wasallam. Jadi bandingkan kita bukan seorang biar yang bagus enak biar agak jauh dikit kalau masih sama rendah ya. Jadi ada orang bertakun guru ulun kalau kita butuh usia baik di mana bagusnya biar cilai bukan tanah sawah di mana guru itu salah sampai ada di ini silakan biar pilih yang bagus, ada sertifikatnya di dinomori orang itu rumah kita pasti itu rumah pasti. Kalau sudah ada nyaman kita biar amanah tuh aku bakal di sana di nomor sertifikatnya ya. Bila abah mama kada angkat sana enak, repot. Nanti mau dibikin anak apakah supaya ada kandangnya masalah kita beli pribadi ya. Mudah-mudahan berada pada umur sehat walafiat. Al-Fatihah. Ya Alhamdulillah ya Rabbal Alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Wa huwa anta ya karim wa huwa anta ya rahman ya rahman rahim. Allahumma fa'alna bima 'allamtana. Allahumma fa'alna bima 'allamtana. Allahumma fa'alna bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una. Rabbi baqina bid-din 'allimna rushda. Rabbi zidna 'ilman nafi'an warzuqna fahma. Allahumma arina al-haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah. وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين. ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير. بجاه طه الرسول ربنا بالقبول. بجاه طه الرسول أتمم لنا من كل سوء. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. الحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم منا ومنكم تقبل. السلام عليكم warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jadi Bapak Ibu ketika